Hai hai hai, selamat datang di Daskes Darussalam Podcast. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru bareng salah satu primadona di SMA Darussalam dan salah satu siswi berprestasi di SMA Darussalam. Halo Teh Ismi, apa Halo, kabar? ya alhamdulillah hari ini baik banget gitu. Kebetulan cuacanya juga di luar sangat cerah gitu ya. Jadi kayak mendukung suasana kita hari ini yang lagi happy gitu. Nah Teh Ismi, kita bakal ngomong-ngomong seputar pengalaman Teh Ismi sebagai siswa berprestasi. Boleh. Sekarang apa nih kesibukan Teh Ismi? Kalau sekarang gak sibuk sih ya. Cuma kemarin-kemarin itu sibuk nyiapin buat tugas ujian praktek ya. Kayak kemarin itu sibuk bikin film, terus kan ada juga praktek bikin apa gitu ya pas ujian praktek itu. Jadi kalau buat sekarang lagi aman-aman aja, soalnya udah beres gitu. Sebelumnya, apakah Teh Ismi ikut organisasi di luar sekolah atau di dalam sekolah? Kalau di sekolah itu udah pasti ya, seperti yang ini yang udah aku pakai ya, pakai pramuka gitu. Sama kalau di sekolah itu sama tutor. Kalau di luar sekolah ada juga ikut di forum genre gitu. Jadi alhamdulillah aku juga ikut di berbagai organisasi. Terus kayak di pramuka juga banyak kegiatan dulu, tapi soalnya sekarang kan udah kelas 12 jadi agak udah lengser gitu, tapi tetap ikut berkontribusi juga gitu. Nah, Teh Ismi kalau di Pramuka jadi bidang apa? Kalau di Pramuka itu kebetulan diamanahi jadi Pradani Putri gitu ya, jadi kayak ketua lagi gitu. Ya. Kayak yang suka mengatur gimana Iya, jalannya Pramuka. iya kayak gitu. Jadi aku yang bikin program terus kayak mimpin teman-teman aku juga gitu di Pramuka itu harus gimana gitu kayak gimana. Tapi aku juga dibimbing sama akang-akang teteh yang ada di Pramuka juga. Kalau selain di lomba-lomba non-akademik, Teh Ismi Ya. juga pernah ikut gak lomba akademik? Pernah banget dulu itu yang paling berkesan lomba membaca berita ya pas 17 Agustus tahun kemarin gitu. Kayak kan pertama kita bikin video itu sama 5 orang ya. Ada Teh Muti, Teh April, aku, Asain sama Adenis tuh. 5 orang kita ikut lomba baca berita gitu. Pertama kita bikin dulu tag video buat berita gitu. Sama sebelum itu kan dibikin dulu teks naskahnya. Sama Teh Muti itu dulu tuh. Terus kayak pas tag videonya juga itu kan harus satu tag kali video ya. Jadi kayak kesusahannya itu pas kebetulan aku yang jadi baca beritanya gitu. Terus pas tag video itu tuh tantangannya tuh pas bacanya. Kan itu dari banyak panjang gitu ya teks beritanya itu harus gak boleh belibet, gak boleh ada yang salah dalam pengucapannya gitu. Jadi itu tantangan yang susah banget gitu ya. Soalnya aku juga kalau ngomong kayak gini suka belibet apalagi baca gitu. Apalagi kan pakai teleprompter ya gitu. Jadi ngejar gerakannya juga jadi kayak susah gitu. Terus kayak lihat wajah temen-temen juga udah pada kayak kesel gitu ya. Tapi alhamdulillahnya udah beres. Terus udah di tag video, diedit dan lain-lain, udah beres pokoknya. Terus kita itu berangkat ke Bandung gitu ya buat lomba, buat ikut di hari hanya gitu. Terus kayak di sana juga asik acaranya, kayak seru gitu lihat perjalanan gitu. Terus pas di sananya juga kita mampir ke museum geologinya gitu kayak best experience sih. Jadi benar-benar satu kali take itu. Iya, harus benar-benar satu kali take pengucapannya, pelafalannya itu harus benar-benar sempurna gitu. Apalagi gerakannya. Kita itu kan kalau sebagai pembawa acara berita kayak harus elegan gitu ya. Gerakannya itu harus kayak gimana, jangan banyak gerak gitu.
Apalagi kan aku kalau ngomong ini tangan aku gak bisa diem gitu ya. Jadi tantangan banget ini. Jadi harus elegan, terus pelafalannya harus bener dan gak boleh salah. Jadi susah sih. Tapi alhamdulillahnya beres. Dan kemarin itu alhamdulillah kita dapet juara 2. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selain lomba di sekolah, Teteh juga pernah gak ikut lomba di luar sekolah? Iya pernah. Dulu itu pas waktu rajin-rajinnya ya, kan di media sosial banyak banget sekarang lomba kayak olimpiade sains, terus kayak yang diadain oleh lembaga-lembaga tertentu. Itu aku dulu itu sering ikutan karena kayak wah ini kayak banyak banget berseliweran di media sosial gitu, kayak kali-kali nyoba tuh. Terus di sana aku juga nyoba gitu, kayak seru banget sih. Kayak kan sebelum ujian itu kita dikasih kisi-kisi. Kayak dikasih kisi-kisi buat nanti pertanyaan yang muncul itu kayak gimana. Terus ada materinya juga. Terus kayak ternyata banyak ya ilmu yang belum aku tahu. Jadi di sana aku belajar lagi, terus kayak jadi dapat ilmu baru juga gitu. Jadi kayak alhamdulillah gitu dapat ilmu baru. Terus kayak dapat sertifikatnya juga lumayan gitu. Jadi lumayan banget gitu. Jadi gak cuma dapat ilmunya tapi dapat juga pengalamannya. Iya, pengalamannya itu yang paling berharga sih. Jadi di sana juga kan dapat ilmu juga. Jadi wah kayak pokoknya seneng banget deh ikut-ikutan yang di lomba online juga. Jadi nggak cuma offline, aku juga dulu suka ikut lomba-lomba yang di online. Nah, Teteh kan ikut organisasi, ikut lomba-lomba. Ada kendala gak sih Teh pas Teteh mau belajar? Kalau kendala itu banyak banget, apalagi kan aku juga masih remaja labil gitu ya. Suka kadang kalau aku lagi fokus di lomba, ya udah gitu, fokusnya di lomba aja. Sampai-sampai belajar buat materi di kelas pun skip gitu. Nah, jadi aku di situ mulai mikir kayak ini kok aku fokus di sini yang lain jadi terbengkalai gitu ya. Jadi di sana aku juga mulai belajar memanajemen waktu gitu. Jadi harus ada porsinya masing-masing. Terus kendalanya juga banyak gitu. Kalau mood lagi turun, kadang semuanya nggak dikerjain gitu. Tapi inget lagi ini harus dikerjain gitu. Jadi dikerjain, kayak gitu sih. Berulang kayak gitu. Nah, kalau misalkan Teteh lagi persiapan lomba atau lagi belajar kan kadang kita tuh suntuk ya. Banget. Kadang pusing banget nih. Iya. Ya udah tinggalin aja. Cara Teteh mengatasi itu gimana sih Teh? Oke, cara mengatasinya itu kalau semisal aku lagi suntuk, aku lagi males nih buat belajar ngerjain sesuatu. Kayak aku itu harus punya waktu buat diri aku sendiri. Contohnya kalau aku me time itu kayak ya udah gitu, main HP scroll gitu, tapi enggak sampai lama banget gitu ya scrollnya. Di sana juga Abi buka astagfirullah. Maaf ya. Abi juga bikin alarm ya, kayak jadi pengingat gitu. Ini semisal aku lagi scroll, harus scroll itu paling lama 1 jam gitu misal. Terus nanti udah scroll aku harus ngerjain PR A, PR B, kerjaan C, kerjaan D gitu. Jadi aku bikin pengingat juga di HP, bikin alarm. Semisal dari jam 13.00 sampai jam 14.00 itu aku misal ngerjain PRA. Terus selanjutnya kayak gitu. Jadi aku bikin pengingat juga di HP. Soalnya ya kalau dinanti-nanti terus gak ada yang ngingetin, aku mah susah banget. Harus diingetin terus. Ya Jadi sih, salah kadang. satunya bikin pengingat di HP alarm kayak gitu. Kadang juga kita kalau gak bisa ngatur waktu suka bablas. Iya, suka bablas banget, apalagi soal main HP gitu dengan berkedok me time gitu ya, suka bablas banget.
Kadang niatnya cuma 2 menit malah 2 Ya, jam. apalagi kalau semisal kita itu mau mandi nih, masih jam 15.05 misal atau 06 gitu. Kita tuh harus si waktunya teh harus genap gitu, harus nunggu jam 9.10 misal. Jadi banyak banget kayak gitu. Kalau misalkan orang yang menginspirasi dan memotivasi teteh punya gak? Punya sih banyak gitu. Cuma yang paling memotivasi aku banget gitu kayak guru-guru, akang-akang, teteh di SMA Darussalam gitu. Karena bener-bener kayak kalau semisal aku lagi down, terus kayak mereka juga ngeh kalau aku lagi down gitu, suka kayak bicara udah gitu, jangan terlalu larut di ke hal yang belum pasti gitu. Mereka suka memotivasi aku kayak terus-terusan ngedukung aku sampai akhirnya aku jadi kayak gini gitu. Terus kayak percaya sama diri sendiri itu juga berkat aku sebelumnya waktu SMP gak pernah mau ngomong di depan orang. Kenapa teh? Iya, karena dulu itu aku ngerasa gak pede aja gitu. Terus kayak semua orang itu kalau aku tampil ke depan gitu bakalan ngejudge aku gitu. Pokoknya aku suka mikirin hal-hal yang belum terjadi. Itu waktu SMP. Nah, terus kayak setelah masuk di Darussalam gitu kayak pas kelas 10 juga belum berani tampil ke depan gitu. Terus waktu itu ada kesempatan buat tampil di depan, terus kayak pertama aku mikirnya teh malu, gak mau, terus kayak gak mau nyoba aja gitu, takut orang-orang teh ngenilai aku tuh jelek kayak gitu. Aku gak mau pertamanya. Terus ada dipaksa lah ya gitu buat tampil ke depan. Akhirnya mau gitu ya. Nah setelah itu kesempatan pertama pas kelas 10 itu ternyata berlanjut di kelas 11, kelas 12 sampai sekarang alhamdulillahnya juga gitu. Jadi kayak benar-benar di Darussalam itu orang-orangnya memotivasi banget gitu, kayak ngedukung aku banget, apalagi sekolah suka ngedukung aku gitu. Baik dalam materi ataupun materialnya suka didukung banget. Jadi kayak banyak banget sih orang-orang yang memotivasi aku gitu. Banyak. Kalau misalkan teteh kan banyak pengalaman. Ya, alhamdulillah. Kira-kira teteh punya gak pengalaman yang paling berkesan dan susah buat dilupain? Pengalaman paling berkesan banyak. Salah satunya masuk pramuka sih. Itu pengalaman semua awal pengalaman yang baru aku cobain itu berkat masuk di pramuka sih. Karena soalnya di pramuka itu aku pertama kali ketemu akang-akang sama teteh terus kayak diajak buat nyobain hal-hal baru itu di pramuka gitu. Jadi kayak pengalaman paling berkesan mulainya itu masuk pramuka. Karena benar-benar aku setelah masuk di pramuka banyak mencoba hal-hal yang baru gitu. Kayak aku bisa sampai sekarang itu salah satunya karena masuk pramuka juga gitu. Karena di sana banyak mengenal orang gitu. Terus banyak kesempatan juga yang datang. Jadi alhamdulillah sih gak salah dulu pilih masuk pramuka gitu karena Jadi banyak banget. awal mula semuanya tuh dari pramuka. Iya, menurut aku dari sana gitu. Karena kalau semisal aku dulu gak masuk pramuka, belum tentu juga aku bisa di sini sekarang ngobrol gitu. Ya, kayak gitu. Nah, kita kan taunya TSMI itu selalu menang ya kalau lomba. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi TSMI punya gak sih pengalaman pas lomba tuh, duh aku Iya. gagal. Gimana perasaan TSMI? Oke, kalau soal gagal itu sering banget ya. Kayak dulu juga pernah ikut salah satu lomba, terus gagal. Terus perasaannya yang pertama kali tentu sedih ya, kayak kenapa sih Hanas aku teh repot-repot gitu buat ngusahain ini lomba, pek teh hasil akhirnya malah kalah gitu. Jadi pertama ya sedih, cuma nggak terlalu sedih
Karena di sisi lain aku juga mikir kalau setiap perlombaan itu tentu ada yang kalah dan juga ada yang menang. Jadi kayak itu hal-hal yang normal gitu. Terus kayak ngatasin buat gak sedih tuh kayak oh ya udah deh, mungkin bukan rezekinya, mencoba untuk menguatkan diri sendiri aja sih gitu, kayak berusaha ikhlas. Tapi kadang kalau semisal lagi inget gitu ya, kayak kok kalah sih. Jadi belum ada ruang di hati tuh kayak belum menerima. Tapi ya mau gimana lagi, udah jalannya kayak gitu. Jadi udah diikhlasin aja gitu. Jadi Teh Ismi itu nggak putus asa tapi Enggak, tetap nyoba lagi, tetap nyoba nyoba lagi. lagi. Sama kalau semisal gagal, aku tuh suka mikir kayak gini, kayak kasihan ya orang-orang yang udah merjuangin aku buat ikutan lomba ini teh, tapi akhirnya gagal gitu, gak menang. Suka ngerasa sedih juga sih, karena orang yang merjuangin aku buat ikut lomba tuh kayak berharap aku menang kan ya. Jadi suka mikir gak menuhin ekspektasi orang-orang gitu. Jadi kayak aku lebih sedih karena mikirin orang sih. Jadi itu problem pertama Abi. Jadi kayak oh terlalu memikirkan astagfirullah, terlalu memikirkan Orang orang lain lain. kayak gitu. Teh, kan kadang kalau kita lagi ngembangin potensi diri kita, Iya. ada yang suka, ada yang enggak. Nah, gimana tanggapan Teteh? Nah iya, itu karena kayak tadi yang udah dibilang ya, aku terlalu memikirkan orang lain. Kayak kalau semisal ada yang ngejudge aku, katanya gini, gini, gini gitu ya. Pastinya aku sedih banget. Aku sedih kayak ngerasa, kok orang bisa-bisanya bilang gitu sih, padahal mereka gak tahu gitu ya tentang apa yang dia rasain, apa yang dialamin aku buat masuk ke situ teh kayak gimana gitu ya. Jadi yang pertama itu aku ya sedih. Terus yang kedua aku butuh cerita. Apapun aku harus banget buat cerita sama orang gitu. Tapi sama orang yang terdekat aja ya gitu. Kayak kalau semisal di sekolah kayak curhat ke temen, kok dia gini 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 gitu. Terus kalau semisal udah pulang ke rumah, aku wajib banget buat nyerita ke mama. Kayak apapun yang aku alami hari ini, detik ini, jam ini, mama tuh harus tahu gitu. Kayak cerita juga ke orang buat ngilangin stres aku juga sih. Jadi harus banget wajib cerita sama orang kayak Ya gitu sih, sih. kadang kalau nggak cerita tuh malah Dipendem. dipendem. Ya, jadi takutnya itu kan kalau semisal kita banyak mendem perasaan, takut sewaktu-waktu nanti emosi kita meledak-ledak terus kayak lebih menyakiti orang lain. Jadi salah satu untuk menghindari hal tersebut gitu dengan cerita gitu. Soalnya aku tipe orang yang apa-apa orang lain tuh harus tahu. Cuma orang-orang terdekat harus tahu gitu, kayak wajib banget buat cerita. Kalau kamu gitu juga gak? Sama, aku tipe yang suka cerita. Kalau Ya. aku diem berarti ada sesuatu. Ya bener, kayak orang-orang juga udah ngerti kita gitu. Kalau semisal kita banyak diem, kayak murung, kayak langsung nanya, kamu kenapa gitu. Gak kayak biasanya, berarti sama ya kita Sama. suka cerita. Kalau kan misalkan kitanya diem aja, kadang temen kita yang ngomel-ngomel. Iya bener, kayak temen juga kayak udah paham kita banget gitu. Jadi dunia itu berat, makanya kita butuh seseorang untuk meluapkan emosi kita gitu. Nah, apa Teh Ismi punya tips gak buat siswa-siswi yang kadang kita tuh mau maju gitu tapi Iya. ragu karena kita malu, kita takut gagal. Iya sih, itu soalnya hal yang wajar gitu. Aku juga dulu kan kita kalau lagi ujian itu suka di kelas yang berbeda gitu ya. Kayak lihat di kelas 11 IPS 2 gitu apa satu yang ada banyak gambar-gambar gitu kan ya. Ada gambar IPS. IPS 2. Iya, IPS 2 ya. Itu di sana kayak pas pertama kali masuk ke ruangan, aku mikir kayak gini.
ternyata siswa-siswi SMA Darussalam itu banyak banget potensinya. Terus tapi kenapa ya mereka nggak berani tampil ke depan? Terus kayak aku juga nanya ke teman-teman juga kayak, ih kamu itu bakat loh di bidang ini, ayo tunjukin kayak gitu ya. Aku tengah ngajak. Terus mereka jawaban yang pertama muncul yang mereka ucapin itu enggak ah, malu. Malu. Itu pasti. Iya, pasti banget. Soalnya itu malu adalah kata orang-orang juga adalah hal yang wajar. Bahkan katanya orang yang udah profesional sekalipun masih ngerasa ragu, terus malu, terus deg-degan gitu. Jadi itu adalah emang hal normal di kita sih. Cuma yang jadi masalahnya, yang jadi solusinya itu kita harus bisa ngendaliin kira-kira malu ini bakalan ngerugiin kita atau ngasih manfaat ke kita. Jadi kita harus benar-benar mengontrol apa ya? Mengontrol diri kita gitu. Jadi harus pintar-pintar dari situnya sih mengelola malu gitu. Jadi kata aku mah kayak hal normal aja sih kalau malu. Cuma kayak kita harus bisa menguasainya kayak gitu. Terus yang pertama tips dari aku kayak harus percaya diri sih. Kenalin diri kamu sendiri, kira-kira kita itu bakatnya atau passionnya itu di mana. Kita apa yang mau kita tunjukin ke orang itu kayak gimana gitu. Jadi yang kunci yang pertama itu harus percaya sama diri sendiri bahwa kita mampu, kita bisa, kita bakalan bisa kayak orang-orang gitu. Jadi gak boleh ngeraguin diri sendiri. Jadi kuncinya dari aku, tipsnya dari aku itu harus percaya sama diri sendiri. Kayak gitu. Aku juga awalnya nguatin diri aku sendiri buat harus bisa, harus bisa, harus bisa. Walaupun di situ aku ke depan itu kayak tangan itu geter banget, terus kayak di dahi juga muncul keringet, kayak pokoknya kayak terguncang aja gitu ya, kayak dunia itu seolah-olah kalau aku tampil bakalan seluruh dunia ngebenci aku gitu. Ternyata pas udah aku ke depan itu enggak sama sekali, respon orang-orang juga baik gitu, kayak itu jadi motivasi aku sih buat terus-terusan ngembangin potensi. Jadi kayak dari aku kuncinya itu dari kita harus percaya sama diri sendiri. Itu sih. Jadi kita gak boleh malu berlebihan dan harus tetap positive thinking. Iya, kuncinya harus tetap positive thinking gitu. Kalau sekarang kan Teh Ismi udah kelas 12 nih, udah mau lulus. Kira-kira kesibukan di akhir kelas 12 ini apa? Apa nikmatin bareng teman-teman? Oke, kesibukannya hari ini setelah dibantai habis-habisan oleh ujian praktek itu kita banyak di kelas juga ngeagendain buat healing bareng gitu, terus masak-masakan gitu, kayak banyak sih kegiatan yang ngabisin waktu buat bersama gitu. Jadi ya kita nikmatin akhir-akhir juga, tapi kita juga gak lupa kalau nanti kan kita bakalan ujian sekolah juga. Jadi kita nyiapin juga materi-materinya, mengulas dari kelas 10 gitu, nyari-nyari lagi materinya. Jadi banyak belajar, banyak main sih. Tapi lebih banyak tidur. Aduh. Iya, soalnya untuk meredakan stres sih. Iya sih. Kita harus menormalisir dulu otak kita biar refresh. Iya. Nah, Teh Ismi kan buat film nih, praktek kelas 12. Kira-kira ada kendala gak? Kendalanya banyak banget. Menurut aku itu kendalanya kalau di internal sih ya. Kalau masalah ide itu kan banyak orang di kelas, terus kayak setiap orangnya pasti punya ide masing-masing gitu. Jadi banyak ide. Cuma yang paling susah itu praktekinnya sih. Kayak kan kalau buat film cahayanya harus kayak seimbang, terus kayak gimana caranya buat, kan kita pakai alat seadanya ya, pakai HP, otomatis kan si hasil videonya itu geter-geter gitu ya.
Jadi kita itu dalam prakteknya itu harus pintar-pintar nyari solusi. Terus juga kan kita semua dalam posisinya capek gitu ya bikin film. Terus kayak orang-orang juga agak sensitif buat eh, mecahin ini masalahnya kayak gimana, terus solusinya kayak gimana gitu. Jadi orang-orang ikut sensitif juga gitu. Jadi itu tantangan terbesarnya itu dalam prakteknya sih banyak kendala-kendala kayak gitulah. Bumbu-bumbu yang ikut mewarnai gitu dalam perjuangan kita buat kayak lulus itu harus Perjuangan banget. perjuangan banget gitu. Tapi alhamdulillahnya berkat kerja sama kita juga, terus dukungan dari guru-guru juga, alhamdulillahnya kemarin ujian praktek buat filmnya selesai dan hasilnya juga memuaskan banget gitu. Jadi lega banget. Lega banget, itu habis kan ditayangin ya filmnya, terus kayak evaluasian dulu sama temen-temen, kayak lihat wajah mereka tuh kayak udah capek banget gitu ya, kayak ada sedihnya dapat, terus senengnya dari mereka juga dapat, terus kayak wah kita di sana tepuk tangan buat diri kita sendiri gitu. Lihat perjuangannya emang kalau kata kita mah emang gak mudah gitu ya, soalnya susah banget pas udah selesai kayak ngemplong gitu ya. Itu sih kayak gitu. Kemarin kan aku juga lihat ya Teh, Iya. kayak apa sih namanya sebelum film tayang tuh? Trailernya Nah, ya. lihat Trailernya. trailernya. Itu tuh udah seru banget. Nah, aku Iya. tuh nungguin banget film ini buat tayang. Iya, nanti juga bakalan diupload di YouTube-nya SMA Darussalam ya. Nanti bakalan ada. Pokoknya kalian juga harus nonton dari film dari kelas 12 IPA 1 sampai 12 IPS 2 itu pokoknya seru banget, itu hasil kerja keras kakak-kakak semua ya, gak mudah itu. Jadi wah wajib banget buat diapresiasi gitu, wajib banget buat ditonton. Nanti Itu seru banget. Iya, alhamdulillah. Nanti kamu juga share juga ya linknya. Iya. Bagaimana perasaan Teh Ismi sekarang yang udah mau lulus nih? Kalau buat saat ini kan lagi keluar dari masa stres, keluar kayak aku lagi ngerasa wah setelah lulus ini bakalan gak ada tugas lagi ya. Jadi buat sekarang itu ngerasa seneng aja gitu, bakalan terbebas dari tugas. Gak tahu nanti kalau udah keluar mah bakalan banyak lagi tugasnya, apalagi kata orang-orang kan kehidupan setelah lulus SMA itu kehidupan yang sebenarnya gitu. Kayak buat sekarang sih masih seneng gitu ya, karena terbebas dari beban tugas gitu. Tapi gak tahu nanti kalau semisal udah keluar dari SMA, pasti sih bakalan kangen sama masa-masa pas di SMA gitu. Terus kalau udah keluar kayak takut aja gitu, karena kan kita bingung tuh antara mau kuliah sama mau kerja. Terus kan nanti kalau semisal udah keluar dari SMA ngerasa malu buat minta uang gitu ya, jadi wah pasti bakalan sedih sih. Kalau kata orang emang bakalan sedih, tapi gak tahu, kita coba nanti. Jadi apa rencana Teh Ismi ke depannya setelah lulus? Apa mau lanjut kuliah Ya. atau mau lanjut kerja? Kalau rencana sih pengennya lanjut kuliah, pengen ngerasain kayak kuliah itu kayak gimana sih, terus kayak kalau semisal Allah ngerencanain aku buat kerja juga gak apa-apa gitu. Karena kan Allah lebih tahu apa yang terbaik buat kita, apa yang jadi sesuatu yang lebih baik buat kita itu jalannya harus misal di kerja ya udah gak apa-apa gitu. Tapi kalau pengennya mah kuliah sih. Tapi Ada semoga gak aja. universitas yang Teh Ismi impi-impikan dari dulu? Kalau soal itu masih gak ada. Gak ada? Gak ada. Kayak aku tipe orang yang kayak ya udah gimana nanti ngalir aja gitu. Aku dari dulu juga pas nentuin SMP mau kemana gitu. Terus kalau semisal
orang tua kayak nyuruhnya ke sini nih, ke A gitu atau ke B gitu. Kayak ya udah nurutin mereka aja gitu. Terus SMA juga kayak kata mama, dulu juga pas SMP sempet ditawarin buat dapat beasiswa di di SMA ada gitu ya buat sekolah nih di sini. Kamu tinggal masuk aja. Terus karena terhalang sama jarak juga, mama karena aku anak mama banget gitu ya. Jadi kayak ya udah nurut ke mama gitu. Terus kayak kata mama masuk aja nih ke SMA Darussalam. Ya udah ke sana. Terus sekarang juga kuliah aku gak ada niatan buat kemana gitu. Cuma kalau pengen mah di Garut aja. Tapi gak Oh, tahu di kemana Garut. gitu. Cuma ya udah gimana nanti aja. Gimana rezekinya gitu kayak gitu. Jadi Gak Teh ada sih. Ismi gak ada niat buat pengen keluar Garut nih, cari universitas. Ya kalau keluar Garut itu kan dulu sempat study tour juga kan ke UPI. Terus kayak lihat di suasana UPI itu kayak ih pengen banget buat kuliah kuliah di sini gitu. Terus kayak kan banyak juga beasiswanya. Terus kayak dulu juga pas udah pulang dari study tour nyeritalah ke mama Cak Abi teh kayak ini pengen kalau kuliah di sini nanti Abi ngajuin beasiswa gitu kayak mau ikutan gitu. Terus kata mama belum siap buat jauh gitu ya. Jadi kayak udah kayaknya katanya di Garut aja yang deket-deket aja kayak gitu. Jadi kalau keluar Garut gak dapet restu sih kayak gitu. Kira-kira ada gak sih harapan Teh Ismi buat SMA Darussalam? Harapan sih banyak. Salah satunya itu dari ternyata di SMA Darussalam itu banyak banget potensi yang dimiliki sama siswa-siswinya. Terus kayak harapan aku sih buat temen-temen adik-adik aku di kelas 11, di kelas 10 kayak yuk mulai berani nyoba buat berani menampilkan siapa sih diri kita buat lebih berani nunjukin branding kita itu gitu. Terus semoga juga adik-adiknya dapat meneruskan juga ya karya-karya kami sekarang kelas 12 gitu. Jadi terusin perjuangan kita gitu. Terus jangan pantang menyerah, terus mencoba. Jadi ya itu sih. Semoga dapat lebih bisa buat nunjukin diri sendiri gitu, buat lebih berani mencoba sesuatu yang baru gitu. Amin. Semoga harapan Teh Ismi bisa terkabul dan semoga Teh Amin. Ismi terus sukses, terus Amin. berkembang. Amin. Oke, karena kita udah banyak ngobrol sama Teh Ismi, hari ini saya tutup dulu podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast Selanjutnya. selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Subscribe. Bye-bye.